Pak, yang menjadi pertanyaan kedua kami Pak tentang pengembangan diri yang ada di dalam sekolah. Nah di sini Pak, selama di sekolah ini apa saja pengembangan diri siswa yang pernah dilaksanakan di sekolah? Nah, berbicara pengembangan diri, tentu tidak terlepas dari mengenal apa yang menjadi bakat masing-masing minat masing-masing siswa. Nah, kalau misalnya minatnya di salah satu cabang olahraga, misalnya badminton, maka oleh sekolah menyediakan itu, menyediakan lapangan itu di situ kalau tidak bakat. Dan ini juga menghindar ini dia bisa menjawab tentang pelaksanaan itu. Nah, selanjutnya dalam jenis olahraga lain misalnya bela diri, di sekolah ini kita juga ada pelaksanaan kegiatan itu yang mana hobi masing-masing siswa ini tidak mentok di dalam angan-angan, tapi dapat tersalurkan. Kalau yang suka karate, maka dia mengikuti latihan karate. Dan silat, maka dia akan mengikuti silat. Di sini kita ada dua jenis kegiatan olahraga bela diri. Nah, sekolah kita juga pernah meraih beberapa piala secara tingkat provinsi. Artinya ada beberapa dari siswa kita diutus ke provinsi dan pernah meraih juara 2 dalam kategori bela diri karate. Kemudian yang suka voli, kalau menyediakan musik ada di kita menyediakan itu semua. Artinya siswa ini tidak hanya datang lalu belajar, tapi sekaligus juga ketika mereka memiliki hobi maka kita akan mengembangkan itu. Karena begini, siswa datang ke sekolah, setelah itu pulang sekolah, kalau tidak ada kegiatan maka siswa lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Maaf ya. Nah, misalnya hura-hura, jalan-jalan di sana ya. Untuk mengantisipasi itu maka kita melakukan kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra itu seperti apa yang saya katakan tadi. Ya, Yang menjadi pertanyaan kami yang ketiga Pak, tentang kegiatan rutin yang selalu dilakukan di sekolah Pak. Contohnya seperti senam, kebaktian akhir bulan, dan kegiatan lainnya Pak. Kira-kira Pak, apa saja tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut Pak? Baik. Pertama, kalau kegiatan rutinitas selain dari apa yang tadi disampaikan, di sini kita mengadakan kebaktian 2 kali ini sebulan per 2 minggu. Kemudian senam juga kita laksanakan tiap hari. Berhubung karena pandemi, maka kegiatan-kegiatan itu dipending sementara. Adapun tujuan pelaksanaan, misalnya kebaktian, tentu tujuannya artinya supaya siswa, ya, dan guru juga tidak lupa bahwa apapun yang dilakukan itu oleh karena belas kasih dan Tuhan. Dan selanjutnya kalau kegiatan senam yaitu siswa yang tidak sehat maka akan mempengaruhi semangat untuk belajar. Karena itu seorang siswa seharusnya memiliki jasmani yang sehat, memperoleh jasmani yang sehat ya dengan cara melaksanakan program olahraga. Dan menjadi pertanyaan terakhir kami Pak, apakah di sekolah kita juga Pak
salam khusus yang berupa fasilitas yang digunakan ketika seorang siswa bertemu dengan guru, Pak? Ya, salam khusus dulu yang memang ada gerakan tertentu ya, gerakan tubuh tertentu, salaman lalu ya kita ada itu artinya hanya variasi, hanya untuk membuat seni. Ya. Tapi yang jelas setiap siswa, setiap guru ketika berpapasan maka saling melakukan salam dan bersama. Baik, terima kasih. Baik. Oke, langsung saja Pak. Dalam wawancara ini kami memiliki beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama Pak, pertanyaannya, dalam mendukung proses pembelajaran PJS Pak, media apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran pada COVID-19 ini Pak? Baik, jadi saya jawab langsung. Untuk media sebenarnya kita ada beberapa aplikasi yang kita gunakan di sini, mulai dari aplikasi WA Group, Zoom, dan aplikasi yang lainnya. Namun yang kita pakai saat ini adalah aplikasi WA. Nah, jadi di sana di aplikasi WA itu kita memberikan materi. Setelah memberikan materi kita jelaskan melalui video ya, jadi kita videokan diri sendiri, maksudnya dalam hal ini bapak ibu guru yang bersangkutan. Nah, jadi supaya pesertanya juga bisa memahami apa yang telah kita kirim dan serta di video itu kita jelaskan. Nah, jadi di sini setelah ada pemberitahuan dari Kemendikbud akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk proses pembelajaran. Nah, jadi sebelumnya dulu saya menjelaskan bahwasannya khususnya Kepulauan Nias masih dalam zona kuning. Nah, jadi seperti surat dari Kemendikbud kemarin bahwasanya dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing. Nah, jadi karena kita masih masuk zona kuning, maka kita diizinkan untuk belajar tatap muka, namun ya dengan syarat-syarat dari pemerintah daerah. Misalnya masuk itu ya waktunya dipres, artinya diperkecil, dan pakaian bebas namun sopan. Nah, itu kira-kira ini pembelajaran kita lakukan. Jadi pas masa viral-viralnya tentang pandemi corona ini ya, kita diwajibkan memang untuk harus belajar daring ya, baik melalui WA Group maupun melalui Zoom meeting. Namun pada akhirnya sekarang dikembalikan pada pertemuan tatap muka. Namun pada pertemuan tatap muka ini ya tidak setiap hari masuk. Setiap kelas itu dalam satu minggu 2 kali masuk. Nah, jadi untuk mengantisipasi dan untuk kita yang bersama-sama menjaga protokol kesehatan juga. Baik, terima kasih Pak. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa dan siswi dalam proses pembelajaran daring tersebut? Nah, jadi kalau dulu ya untuk menciptakan suasana yang nyaman itu, kalau pertemuan tatap muka kita harus melakukan beberapa pendekatan kepada peserta didik ya, baik pendekatan persuasif maupun pendekatan yang lain-lain. Namun di saat musim pandemi ini kita tidak bisa melakukan pendekatan yang terlalu
Jadi jelas karena kenapa? Yang pertama juga kita dilarang untuk harus jaga jarak. Nah, jadi di sini kita tetap melakukan pendekatan. Ini pendekatan yang kita lakukan artinya memberikan berbagai arahan ya supaya peserta didik dapat mengerti bahwasanya di pandemi ini ya bukan sesuatu hal yang harus ditoleransikan semua ya, jadi di masa pandemi ini juga ya setidaknya kita juga harus ya, belajar semaksimal mungkin. Demikian. Pak, baik. Pertanyaan yang ketiga Pak tentang sini tentang prakteknya dalam proses pembelajaran. Nah, gini Pak, apakah dalam pembelajaran daring itu butuh praktek, contohnya praktek bulu tangkis, renang, dan lain sebagainya? Baik, ya sesuai dengan surat ya dari Kemendikbud bahwasanya selama masa pandemi ini ya semua kegiatan yang berupa aktivitas olahraga ya dihentikan dulu. Jadi kita tidak bisa melakukan praktek apa-apa selain daripada mengajar di dalam kelas ya, dan yang sekarang aturan baru ya dapat menyampaikan buka dalam satu ruangan itu 2 kali masuk dalam seminggu. Itu pun ya kita tidak memberikan praktek ya, kita hanya memberikan penjelasan kepada peserta. Nah, jadi intinya pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud ya melarang ya yang berupa aktivitas olahraga di sekolah-sekolah di Indonesia ataupun praktek. Baik Pak, di sini bertanya lagi itu bagaimana cara Bapak untuk mengevaluasi pembelajaran Penjas kepada siswa? Nah, jadi untuk mengevaluasi ini ya, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya kita ini masih belum termasuk zona merah, kita termasuk zona merah. Namun untuk mengevaluasinya ya, kita tetap memberikan perhatian kepada peserta didik ya, dan pada saat pertemuan yang dalam sekolah itu 2 kali dalam seminggu, maka kita memberikan evaluasi yang supaya peserta didik tidak salah paham akan materi yang telah kita pilih atau materi yang telah kita berikan pada saat pertemuan di 2 kali seminggu. Baik Pak, terima kasih waktu yang sudah diberikan Bapak. Semoga jawaban